Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan pelajaran tentang kitab Qawaidul I'rab. Dan di sini ada al-juma'. Dan di sini ada al-jumalu ba'dan nakiroti wal ma'rifah, yaitu menerangkan beberapa jumlah yang jatuh setelah isim nakiroh dan ma'rifat. Wa'lam bi annal jumlatal khabariyah min ba'di nukrin khalisin wasfiyah wa ba'da urfin khalisin halan tura kala tasir tatlubu asbabal miro. Wa'lam, ketahuilah, bi annal jumlatal khabariyah, sesungguhnya jumlah khobariyah, mimba dinukrin setelah isim nakiroh kholisin yang murni, atau isim nakiroh kholisoh, wasfiyatun iku disebut jumlah wasfiyah atau ditarkib menjadi sifat. Wa ba'da urfin, dan yang jatuh setelah isim ma'rifat kholisin yang murni atau isim ma'rifat kholisoh, halan, maka diterkib menjadi hal. Turo, yang dilihat apa? Khobariyah. Kala tasir tatlub ila akhirihi, utawi contohnya itu seperti la tasir tatlub asbabal miro. La tasir, jangan berjalanlah kamu, tatlubu, dalam keadaan kamu mencari, asbabal miro, pada sebab-sebabnya poropadu, atau poropadu itu debat. Nah, itu poropadu adalah debat. Qauluhu khobariyah, jumlah khobariyah yakni jumlah yang mengandung unsur jujur atau bohong, atau benar atau tidak. Contohnya di sini ja'a rojulun yarkabu al-farosa. Jadi jumlah khobariyah ini ya secara bahasa Indonesia itu seperti halnya dengan kabar. Nah, kalau kabar itu kan ada yang kabar benar, ada yang kabar tidak benar, atau kabar jujur atau bohong. Nah, di sini kabarnya adalah ja'a rojulun yarkabu al-farosa. Ja'a, datang siapa rojulun, laki-laki, yarkabu, yang naik siapa rojul al-farosa, kepada kuda. Jadi ada kabar bahwasanya rojul itu datang dengan naik kuda. Nah, ini kan baru kabar. Nah, kalau kabar itu kan ada kalanya jujur atau bohong, atau benar atau tidak. Nah, ini disebut jumlah khobariyah. Adapun jumlah yang selain jumlah khobariyah maka disebut jumlah insya'iyah. Apa itu jumlah insya'iyah? Yakni jumlah yang tidak mengandung unsur jujur atau bohong. Berarti ya sebaliknya ini. Contohnya idrib zaidan. Idrib, pukulah zaidan, kepada Zaid. Kalau perintah larangan itu kan bukan bohong, bukan jujur. Tolonglah Zaid, nah itu kan bukan kabar, nah bukan ini kabar. Kalau tadi kan kabar ada yang jujur, ada yang bohong. Makanya disebut jumlah khobariyah. Jadi jumlah khobariyah ini bukan jumlah yang menjadi khobar muktada, tetapi di sini khobar ini ya kabar ini. Kabar. Maka yang mengandung unsur jujur atau bohong disebut jumlah khobariyah. Kalau tidak mengandung unsur jujur atau bohong, benar atau tidak, maka disebut jumlah insya'iyah. Kemudian, nah ini adalah inti dari bab ini, yaitu yang pertama, ketika ada jumlah khobariyah terletak setelah isim nakiroh kholisoh, maka harus ditarkib menjadi sifat. Ada jumlah khobariyah terletak setelah isim nakiroh kholisoh, maka harus ditarkib jadi sifat atau nangat itu. Contohnya ja'a rojulun yarkabu al-farosa. Ja'a, datang siapa rojulun, laki-laki, yarkabu, yang, nah di sini menjadi sifatnya. Yang naik siapa rojul, al-farosa, kepada kuda. Nah di sini yarkabu al-farosa ini kan jumlah.
Nah, jumlah ini jatuh setelah isim nakiroh, yang di sini adalah isim nakiroh kholisoh atau murni, maka ini diterkib menjadi sifat. Atau pada bab sebelumnya ini diterkib menjadi jumlah naktiyah. Contoh lain misalnya hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Nah, di sini naqra'uh ini adalah jumlah fi'liyah, yaitu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ada hu ini maf'ul bihnya. Fa'ilnya itu berupa ini saya, dhomirna, itu kan saya. Nah, jumlah naqra'uhu di sini adalah diterkib menjadi sifat atau na'at. Na'at dari kitaban ini. Karena jumlah ini jatuh setelah isim nakiroh kholisoh, yang kitaban tanpa ada alnya. Nah, isim nakiroh kholisoh itu apa? Yaitu isim nakiroh yang murni. Maksudnya murni itu tidak bercampur dengan isim makrifat. Tidak bercampur dengan isim makrifat. Kalau yang kecampuran isim makrifat ya contohnya ini ya rojulun disifati. Ketika ada isim nakiroh kok disifati, maka ini menjadi semi makrifat. Ya, jadi bukan nakiroh murni tapi semi makrifat. Isim nakiroh semi makrifat. Misalnya ja'a datang siapa, rojulun laki-laki, karimun misalnya. Laki-laki yang mulia. Rojulun laki-laki, karimun yang mulia, ini nangat dari rojul. Nah, karena disifati oleh nangat ini, maka ini menjadi bukan nakiroh kholisoh. Kemudian yang nomor 2 adalah ketika ada jumlah khobariyah terletak setelah isim makrifat kholisoh, maka harus diterkib menjadi hal. Jadi bedanya kalau tadi nakiroh kholisoh diterkibnya jadi sifat, kalau makrifat kholisoh ini diterkib menjadi hal. Contohnya di sini ja'a datang siapa Zaidun Zaid, yarkabu hale numpak siapa Zaid, ini kembali ke Zaid, al-farosa kepada kuda. Nah, di sini lafadz Zaidun ini kan isim makrifat kholisoh. Contoh lain wala tamnun tas taksir. Nah, di sini tamnun ini kan fa'ilnya berupa anta, siro, anta, kamu, karena di sini memakai tak. Nah, karena setelah anta maka jumlah tas taksir ini ditarkib menjadi hal. Kalau bacanya ini ja'a datang siapa Zaidun Zaid, yarkabu hale numpak sopo Zaid, al-farosa ing jaran. Kalau bahasa Indonesia ya, yarkabu dalam keadaan naik siapa Zaid, al-farosa kepada kuda. Jadi si Zaid datangnya dengan naik kuda. Kalau ini laki-laki datangnya, laki-laki itu yang naik kuda. Laki-laki yang naik kuda datang. Kalau ini Zaid dalam keadaan naik kuda telah datang itu. Jadi pada intinya kalau ada jumlah khobariyah terletak setelah isim nakiroh kholisoh, maka diterkib jadi sifat. Kalau ada jumlah khobariyah terletak setelah isim makrifat kholisoh, maka diterkib menjadi hal. Kemudian ada keterangan tambahan, paling makrifat-makrifat isim makrifat adalah asma Allah. Ya, asmaul husna itu contohnya ar-Rahman, ar-Rahim, itu paling makrifatnya dari isim makrifat. Kemudian setelah ini ada isim dhamir, huwa, huma, hum, itu juga paling makrifatnya isim makrifat. Setelah itu ada ini isim alam, Zaidun. Mungkin demikian pembahasan tentang jumlah yang jatuh setelah isim nakiroh dan jumlah yang satu setelah isim makrifat. Demikian semoga bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.